Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Tabita Jaya Rukmi serta teman saya Dewi Fitri Titasari, Fitria Nurul Ambarwati, dan Marinda Nabila Reza akan mempresentasikan materi mengenai reduplikasi sebagian yang terdiri dari 3 poin penting, yaitu reduplikasi Dwi Purwa, reduplikasi Dwi Wasana, serta reduplikasi sebagian pada kata berkonfiks dan berkombinasi afiks. Untuk penjelasan lebih lengkap, mari kita simak materi berikut. Pada video sebelumnya, kita telah mengetahui apa itu reduplikasi dan macam-macam jenis reduplikasi penuh. Kita telah tahu bahwa reduplikasi penuh adalah pengulangan seluruh bentuk kata, baik kata dasar, kata berafiks, kata majemuk, dan observasi atau kependekan. Nah, kali ini kita akan beres ke reduplikasi sebagian yang pengulangan bentuk katanya hanya terjadi pada sebagiannya saja, baik itu di awal, di tengah, maupun di akhir kata. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu reduplikasi Dwi Purwa. Dwi Purwa berasal dari kata Dwi dan Purwa. Kata Dwi artinya dua, dan Purwa artinya dahulu. Reduplikasi Dwi Purwa merupakan kata ulang yang berasal dari dua komponen atau dua kata yang semula diulang, kemudian berubah menjadi sepatah kata. Tapi, bedanya dengan jenis reduplikasi sebagian lainnya, reduplikasi Dwi Purwa ini hanya mengulang awal katanya saja. Contoh, kata laki-laki yang bentuk dasarnya laki diubah menjadi lalaki dengan mengambil kata awal, kemudian terjadi pelemahan vokal A menjadi E, sehingga lalaki berubah menjadi lelaki. Reduplikasi Dwi Purwa ada yang tanpa sufiks dan ada juga yang bersufiks. Reduplikasi Dwi Purwa tanpa sufiks artinya pengulangan sebagian kata yang di belakangnya atau di akhir kata tidak ditambahkan imbuhan apapun. Contoh, laki menjadi lelaki, luhur menjadi leluhur, suatu menjadi sesuatu, sekali menjadi sesekali, sudah menjadi sesudah, jaring menjadi jejaring, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat pengulangan awal kata pada contoh yang tadi saya sebutkan mengalami pelemahan vokal A, U, dan E. Selanjutnya, ada reduplikasi Dwi Purwa bersufiks. Reduplikasi Dwi Purwa bersufiks artinya pengulangan sebagian kata yang ditambahkan imbuhan di belakang atau di akhir kata. Contoh, daun menjadi dedaunan, pohon menjadi pepohonan, batu menjadi bebatuan, rumput menjadi rerumputan, dan lain sebagainya. Nah, contoh kata di atas memiliki imbuhan an di akhir kata yang artinya kata tersebut merupakan kata yang bersufiks. Contoh kalimat, dedaunan itu berjatuhan setiap musim gugur. Dedaunan menggantikan kata daun-daunan yang maknanya sama, yaitu berbagai macam daun. Jadi, kalimat tersebut bisa diartikan menjadi berbagai macam daun berjatuhan setiap musim gugur. Reduplikasi Dwi Wasana. Reduplikasi Dwi Wasana adalah kata ulang hasil pengulangan atau reduplikasi bagian belakang bentuk asalnya atau leksem. Misal, perlahan-lahan, pertama-tama. Kategori pragmatis artinya tidak mengubah identitas leksikal, melainkan hanya memberi makna gramatikal. Contoh reduplikasi Dwi Wasana disertai penambahan prefiks ber adalah kata dasar lari ditambah prefiks ber menjadi berlari. Kemudian mengalami reduplikasi Dwi Wasana sehingga menjadi berlari-lari. Kata dasar jalan ditambah prefiks ber menjadi berjalan. Kemudian mengalami reduplikasi Dwi Wasana sehingga menjadi berjalan-jalan. Kata dasar main ditambah prefiks ber menjadi bermain. Kemudian mengalami reduplikasi Dwi Wasana sehingga menjadi bermain-main. Selanjutnya yaitu contoh reduplikasi Dwi Wasana disertai penambahan prefiks me yang bersifat progresif atau pengulangan ke arah depan. Menembak-nembak memiliki kata dasar menembak. Mengulang-ulang memiliki kata dasar mengulang. Memukul-mukul memiliki kata dasar pukul. Poin selanjutnya yaitu reduplikasi sebagian pada kata berkonfiks dan berkombinasi afiks.
Apa itu konfiks? Konfiks merupakan bagian dari afiks atau imbuhan yang penggunaannya berupa awalan dan akhiran yang dipakai sekaligus. Seperti pada contoh kata berlarian yang mendapat imbuhan ber dan an, serta kepergian yang mendapat imbuhan ke dan an. Afiks sendiri mempunyai banyak jenis, yaitu ada awalan atau prefiks, sisipan atau infiks, akhiran atau sufiks, dan konfiks. Contoh dari reduplikasi sebagian pada kata berkonfiks dan berkombinasi afiks yaitu yang pertama, bersalam-salaman, berlari-larian, bermesra-mesraan. Kata tersebut berkategori verba dan kata ulangnya juga verba. Selanjutnya, mengata-ngatai, memberat-berati. Yang terjadi pada kata tersebut adalah konfiksasi dan reduplikasi secara serempak. Contoh yang terakhir yaitu mengacung-acungkan, bercinta-cintaan. Yang terjadi pada kata tersebut adalah kombinasi afiks. Reduplikasi pada kata berkonfiks dan berkombinasi afiks jelas yang diulang ialah bagian tengah. Jika yang diulang bagian awal disebut dwi purwa, dan jika di akhir disebut dwi wasana. Maka yang diulang di tengah bisa disebut dwi madya. Selanjutnya, ada reduplikasi progresif dan reduplikasi regresif. Yang dimaksud dengan reduplikasi progresif adalah pengulangan atau reduplikasi ke arah depan atau ke arah kanan. Seperti contohnya, pada kata dasar menembak menjadi menembak-nembak, kemudian kata dasar mengulang menjadi mengulang-ulang. Contoh lainnya seperti berlari menjadi berlari-lari, juga berjalan menjadi berjalan-jalan. Selanjutnya, reduplikasi regresif adalah pengulangan atau reduplikasi ke arah belakang atau ke arah kiri. Contohnya, kata dasar menembak menjadi tembak-menembak, kemudian menendang menjadi tendang-menendang. Ada juga saut-menyaut dari kata menyaut. Juga ada pukul-memukul dari kata dasar memukul. Paparan terakhir dari kelompok kami adalah tentang makna reduplikasi. Reduplikasi sendiri bisa ditentukan sesuai dengan bentuk dasar katanya. Seperti yang pertama, reduplikasi yang berbentuk dasar nomina. Maknanya bisa berarti banyak, jamak, atau berbagai. Seperti contohnya, obat-obatan yang berarti berbagai obat. Kemudian ada biji-bijian yang berarti banyak biji. Dan ada buah-buahan yang berarti berbagai macam buah. Kemudian, reduplikasi yang bentuk dasarnya verba, maknanya bisa menjadi berulang-ulang atau iteratif, dan juga bisa bermakna saling atau resiprokal. Seperti contohnya, marah-marah. Kata ini bisa diartikan berulang-ulang marahnya. Atau pada kata menembak-nembak yang berarti saling menembak. Kemudian yang terakhir, reduplikasi yang bentuk dasarnya adjektiva, ada yang bermakna sungguh-sungguh atau intensif dan tidak sungguh-sungguh atau intensif. Seperti contohnya pada kata kebiru-biruan. Ini berarti warnanya menyerupai biru atau tidak benar-benar biru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih karena sudah mendengarkan dan menonton video ini. Jika ada pertanyaan, sanggahan, atau tanggapan, bisa dikirim langsung ke room chat yang sudah kami buat. Terima kasih.